Semua terkait dengan fase keluarga, menjelang fase-fase akhir kehidupan. Ketika akan seseorang berwasiat, itu umumnya Al-Quran selalu mendahulukan wasiat iman dan akhlak dibandingkan wasiat harta. Bagaimana kaitan harta warisan suami dengan istri? Kaitannya saling mewarisi. Suami meninggal ada warisan, wariskan kepada istri. Kalau ada anak ada turunan, ya. Kalau tidak anak istri 1/4, kalau kemudian ada anak istri 1/8. Kalau istri yang meninggal hartanya untuk suami, kan? Suami mendapatkan setengah, kalau ada anak dapat 1/4 dan seterusnya. Cara cepatnya begini. Cara cepatnya. Yang paling cepat ya, Anda bisa nanti turunkan di An-Nisa ayat 11 sampai 13, posisi paling kanan dari pertengahan sampai ke bawah. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bikin aja tanda begini. Keras ya. Ini paling cepat. Ini yang pokok yang pasti mendapatkan warisan. Ini suami. Ini istri. Ini anak bawahnya. Bisa misalnya laki-laki, bisa perempuan. Ke atasnya ini ada ayah, ada ibu. Ini pasti dapat. Ini disebut ashabul furud, yang paling berhak mendapatkan warisan. Dan gak ada alasan, kalau masih ada pasti dapat. Pasti dapat. Jelas ya? Baik, halo jelas belum? Belum saya terangkan, baru saya sebutkan begini ya. Baik, belum saya terangkan, nanti saya perjelas dulu baru jadi jelas ya. Nah, misal begini, lihat sini, fokus. Yang meninggal suami. Suami. Siapa yang mendapatkan harta warisannya? Kalau ini komplit, ada semua, maka semua dapat. Semua dapat. Kita lihat, pertama istri, ini dapat bagiannya. Kalau ada anak, berarti istri 1/8. Pelan-pelan. Kemudian orang tua masih ada enggak? Yang dimaksud orang tua bukan orang tuanya istri, tapi orang tuanya suami. Di setiap orang tua yang meninggal anaknya. Jelas ya? Jadi anaknya meninggal, orang tua ini yang dapat. Orang tuanya ini tidak. Jelas ya? Baik. Kok saya belum dapat, nak? Kan saya belum meninggal. Kapan? Ya nanti, ini misalnya. Nah ini ya. Baik. Nah ini enggak. Ini enggak. Yang ini yang dapat. Naik. Pelan-pelan ya. Baik. Turunkan. Misal anaknya ada, lihat apakah perempuan atau laki-laki. Itu ada bagian masing-masing. Jelas ya? Kalau ini keduanya, ini berikan dulu bagian untuk ayah dengan ibunya. Kalau ini sudah didapatkan, baru kemudian ke sini as-saba ma'al ghair. Tinggal dibagi kemudian 2 bagian. Ya, ini laki-laki dapat 2 bagian dari perempuannya. Jadi intinya gini, kalau spesifik nanti dalam pembahasan warisan, mungkin satu saat kalau ada waktunya kita bisa ambil workshop, saya berikan rumus cepatnya, plus turunan-turunannya, tinggal Anda turunkan begini, kelihatan mana bagian-bagiannya. Dan sekarang sudah menjadi rumusan di kalkulator, tinggal dimasukin aja muncul. Tapi jangan sangat mengandalkan itu. Karena nanti ada teori lain, walaupun dia kebagian jatahnya, tapi ada penghalang, disebut mahjub. Dia nggak bisa dapat. Maaf, misal. Ini muslim. Ini misalnya tidak, belum masuk Islam. Ibunya misalnya sudah muslim, ini tidak, ini meninggal. Maka ini yang seharusnya dapat, jadi tidak dapat. Terhalang. Gak pakai, terhalang. Ini kafir. Jadi kufrun, ini menjadikan seseorang terhalang mendapatkan warisan. Ini begitu ini dibagi, ini tidak. Jelas ya? Baik, jadi hal-hal semacam ini penting untuk diketahui. Termasuk, mohon izin ya, saya ingin berikan nasihat sebentar. Yang paling penting untuk Anda ketahui semua terkait dengan fase keluarga, menjelang fase-fase akhir kehidupan. Ketika akan seseorang berwasiat, itu umumnya Al-Quran selalu mendahulukan wasiat iman dan akhlak dibandingkan wasiat harta. Ini yang penting untuk mencatat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Quran surah kedua ayat 132 sampai 133. Saya langsung ke ujungnya saja. Lihat, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Lihat kalimatnya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ya, sampai ke ayat 130 di ayat 133-nya. Lihat kalimatnya. Apakah Anda pernah belajar tentang mendengar kisah Ya'qub di ujung hayatnya ketika beliau sakit keras akan meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Ketika dikumpulkan yang dibicarakan bukan ini. Tapi yang dipastikan kalau papa meninggal,
Nanti kalian bagaimana? Mau nyembah siapa? Ibadah kalian bagaimana? Maka anaknya semua mengatakan, Papa jangan khawatir. Kalau Papa pun meninggal, kami akan beribadah sesuai dengan ajaran Papa. Kami akan pegang teguh. Tuhannya tetap Allah, seperti Tuhan kakek moyang kita, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan sebagainya. Kita tenang, Pak. Kami kuatkan. Jangan khawatir. Kita mendekat kepada Allah. Maka Masya Allah, lihat ini ya, persamaannya. Orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lingkup keluarganya, termasuk anak-anaknya, maka kalau ini sudah mendekat kepada Allah, yang ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena Allah akan membimbing mereka untuk bisa menyikapi semua peninggalan ini dengan cara yang terbaik. Nanti kalau anaknya dekat dengan Allah, ini disiapkan dengan baik. Yang ini pun bagi mereka nggak akan berpengaruh, tapi difikirkan bagaimana ini menjadi pahala untuk orang tuanya. Itu poinnya. Jadi kalau ada anak rebutan warisan, jangan disalahkan anaknya dulu. Antum orang tua ngajarin apa? Itu poinnya. Jangan banyak menuntut. Kalau anak salah, istighfar dulu orang tua. Jangan langsung disalahkan anaknya. Karena anak itu kan pembelajar yang baik, sesuai dengan contohnya. Antum nyontohin apa di rumah? Sampai anak antum begitu. Kalau anak antum kata-katanya kotor, antum ngajarin apa? Saya kan ngajarin yang baik, Ustaz. Di sekolah kan di mana? Jangan-jangan antum tempatkan di sekolah yang kata-katanya kotor. Antum ingin anak antum baik, tapi antum tempatkan di lingkungan yang kotor. Jangan cepat salahkan anak dulu, lihat dulu kedua orang tua. Apa yang kita lakukan untuk mereka? Makanya kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, cepat istighfar kepada Allah. Lihat salah apa, gitu kan? Cek lagi, perbaiki lagi, dan sebagainya. Insya Allah, itu akan diberikan kebaikan. Tolong catat kalimat saya ini ya. Kita sudah lakukan riset kecil-kecilan. Setiap orang tua yang berubah jadi lebih baik, itu akan turun kepada anak-anaknya. Akan diberikan oleh Allah dorongan untuk berubah jadi lebih baik. Itu pasti. Ya, saya pernah bimbing satu keluarga. Jadi Masya Allah, itu tadinya jauh sekali. Jauh, suaminya sibuk kerja ini, kerja itu, macam-macam. Berangkat gelap, kurang gelap, macam-macam. Istrinya mulai belajar. Lalu diberilah jalan oleh Allah. Intinya keduanya kemudian bertemu. Ya, dalam satu persoalan. Ya, istrinya sudah mulai masuk nilai agamanya. Kemudian yang suami masih dalam kesibukan. Ya, saling mengingatkan tapi tidak nyambung. Ketemu dalam satu pengajian. Kemudian dari situ ada dialog-dialog dan sebagainya. Dan kita berikan pengertian, berikan teori rezeki begini dan sebagainya, mulailah berubah. Mulai ngaji. Antum tahu apa yang terjadi? Begitu justru beliau mendekat kepada Allah. Dengan izin Allah, pekerjaan lebih ringan. Sekarang cuma santai di rumah, nungguin, lihat. Tapi Allahu Akbar. Rizkinya 2 kali lipat dari semula. Cuma ngeliatin aja gini, ngeliatin datang proyek ini, telepon lewat dia. Allah jadikan yang lain lewat dia. Tinggal di rumah, santai, lihat, kadang-kadang jalan dan sebagainya. Tapi tidak menghabiskan waktu yang seperti sebelumnya. Sunnahnya jalan, sholatnya, bacaan Qurannya jalan, bisa etikaf juga. Yang paling menarik, anak pertamanya yang senang tadinya umum, tiba-tiba umumnya diarahkan untuk bisa mendesain tentang keagamaannya. Anak keduanya pengen jadi penghafal Quran. Anak ketiganya pengen mengikuti anak keduanya. Anak terakhirnya yang laki-laki pengen kemudian aktif dalam ta'lim. Itu luar biasa. Dan semuanya bermanfaat. Semua bermanfaat. Jadi mulai dari diri kita, kembali ke rumah, cek lagi.